Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Brian Arwana. Kali ini saya mau berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana caranya menguras akuarium yang aman, efektif, dan tidak mudah hijau walaupun kita tidak pakai UV filter ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya, Brian Arwana, supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman gak ketinggalan. Latar belakang kenapa sih kita harus tahu cara kuras yang aman, efektif, dan tidak mudah hijau walaupun tanpa UV ya. Karena banyak sekali kejadian akuarium kita itu hijau, lalu kita paksa kuras sampai 90%, bahkan kita pindah ikannya supaya air akuarium itu pengen terlihat bening. Namun akibatnya ikan kita biasanya menjadi mogok makan, mabok, bahkan terjadi kematian. Nah, untuk itu saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman bagaimana cara menguras yang aman supaya ikan kita tetap sehat ya. Tips pertama dari saya adalah kita harus mempuasakan ikannya dulu. Kalau kita punya ikan sekitar 20 cm ke bawah, kita puasakan 12 jam sampai 24 jam itu udah cukup. Nah, kalau kita punya ikan sekitar 20 sampai 35 cm, kita puasakan 24 jam sampai 36 jam. Nah, kalau kita punya ukuran ikan 35 cm ke atas, puasakannya minimal 36 jam. 48 jam udah oke lah ya. Manfaat dari puasa ini adalah mengosongkan isi perut si ikan. Supaya saat terjadi pergantian air alias saat kita melakukan kuras, tubuh ikan tidak terlalu shock dengan perubahan parameter air tadi. Nah, kalau dia mengalami shock, biasanya diawali ikan ini muntah, memuntahkan makanannya. Yang kedua, ikan menjadi mogok makan, bahkan juga ada yang semacam mabok ya, semacam pusing dia ikannya, ekor di bawah, kepala di atas. Nah, itu ciri-ciri ikan mabok atau ikan shock ya. Nah, kalau ikannya perutnya kosong, nah dia tidak akan terjadi hal tersebut, dia akan normal-normal aja. Tips kedua dari saya adalah teman-teman harus mempersiapkan air tampungan yang sudah diberikan aerator ya, atau istilahnya diaerasi minimal 24 jam. Jadi teman-teman punya 4 tampungan lalu diaerasi. Nah, setelah diaerasi 24 jam kemudian baru boleh dipakai airnya buat nguras. Nah, kalau teman-teman mau lebih advance lagi, selain diaerasi juga difiltrasi. Filtrasi ini cukup pakai kapas saja. Jadi kalau ada kotoran-kotoran di airnya itu bisa tersaring dulu di awal. Nah, tujuan air tampungan yang diaerasi ini adalah air yang kita pakai untuk mengisi akuarium kita itu sudah kaya akan oksigen. Jadi saat terjadi pergantian air, ikan ini tidak menggap-menggap. Jadi ikan akan napas secara biasa, normal, dan itu juga membantu ikan supaya tidak mabok. Nah, tips yang ketiga adalah kita harus punya cadangan aerator. Aeratornya boleh dipasang, boleh enggak. Nah, kalau mau nggak dipasang karena kita sudah pasang aerator di akuarium kita, nggak apa-apa buat cadangan. Nah, saat proses mengisi air nanti, nah, ternyata kita temuin ikan kita megap-megap tuh. Kita kalau udah punya aerator cadangan, kita langsung pasang aja. Jadi kita nggak perlu panik lagi. Fungsi dari aerator ini sebenarnya menambah suplai oksigen yang ada di dalam air kita ini ya. Nah, arwana ini kan napasnya di dalam air nih teman-teman. Nggak seperti ikan koi, koki, atau ikan cupang ya. Dia napasnya di dalam air. Pantang buat arwana menapas dari permukaan air. Nah, kalau dia sampai ngambil udara dari permukaan air, biasanya dia kembung ya. Kadang ditandai ikan ini tidak mau tenggelam. Jadi penting juga buat teman-teman untuk memiliki aerator cadangan. Itu tips ketiga dari saya. Tips keempat dari saya adalah kurasnya itu 20-30% aja ya teman-teman. Jadi kalau terlalu banyak ngurasnya itu juga nggak bagus buat ikan. Perubahan parameter air yang terlalu signifikan memaksa ikan beradaptasi lagi dengan air barunya. Nah, itu juga tidak bagus. Biasanya ditandai ikan ini kalau nggak cocok dengan air baru, itu dia mogok makan. Nah, supaya kita menghindari dia mogok makan, kurasnya 20 atau 30% aja. Nah, tips yang kelima adalah durasi kuras. Nah, durasi kuras ini jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar juga teman-teman. Ya, kalau misalkan kita punya akuarium rata-rata buat arwana kan 1 meter atau 1,20 ya.
Nah, kalau kita kuras 20-30% dengan durasi 3-4 hari, itu udah cukup banget teman-teman. Kalau kita punya akuarium lebih besar lagi, ya bisa lebih lama lagi. Nah, kalau kita punya filtrasi yang lebih mantap lagi, itu 20-30%-nya itu bisa 10 hari sekali teman-teman. Nah, sebenarnya nggak ada rumus pastinya ya teman-teman. Nguras itu 3-4 hari sekali atau 4-5 hari sekali. Nah, teman-teman yang harus eksplor ya dengan ikannya sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman kuras 3-4 hari sekali, nafsu makannya jadi jelek nih, ya udah mundurin aja. Nah, sebenarnya kuncinya adalah volume air kita di akuarium, filtrasi kita, besar ikan kita, dan porsi makan ikan kita. Semakin banyak dia makan, maka produksi amonia ini makin banyak. Nah, amonia ini berasal dari kencing dan pup ikan ya. Semakin banyak dia makan, otomatis kencing dan pupnya semakin banyak juga. Jadi kita harus benar-benar eksplor nih dengan durasi kuras itu. Yang jelas jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Karena amonia ini kalau terlalu banyak di air juga nggak bagus buat pertumbuhan ikan. Oke. Yang keenam, tips dari saya adalah setelah menguras jangan langsung dikasih makan ikannya. Minimal kita pantau 6 jam. Nah, kita pantau ini kita harus melihat napasnya bagus atau enggak dan ada indikasi mabok atau enggak. Kalau belum aman kita kasih makan, biasanya antara ikan nggak mau makan atau ikan ini setelah makan nggak lama muntah. Dan setelah muntah biasanya efeknya panjang, dia mogok makannya. Ikan ini menjadi trauma. Nah, untuk itu kita pantau dulu nih setelah kita kuras. Kalau kita yakin dia aman, baru kita kasih makan. Oke teman-teman, kita mulai nguras saja ya. Cara menguras yang aman ala Brian Arwana. Nah, kebetulan ini tinggi air sekitar 34 cm. Kalau kita mau kuras yang aman, itu kita buangnya 20-30%. Karena ini kondisinya kotor sekali, berlumut, maka saya ambil putusan opsi 30%. Berarti sekitar 10 cm. Berarti nanti air sampai segini itu udah 30%. Lalu kita isi kembali. Oke teman-teman, kita mulai gosoknya. Nah, kita gosoknya pelan-pelan aja teman-teman. Oke, ini sudah kita gosok semuanya kacanya. Aerator tetap kita nyalakan ya teman-teman, supaya masih ada suplai oksigen buat ikan. Ini kalau saya raba sudah nggak ada yang licin-licin lagi teman-teman, terutama di bagian kaca ini. Nah, udah nggak ada yang licin-licin lagi, udah keset semua. Jadi kalau pas gosok, usahakan pas ikan kita geser dulu ya. Kita misalkan gosok di kanan, ikannya biarkan di kiri. Kalau kita mau gosok di kanan, di kiri, nah ikannya biarin aja ke kanan. Dia akan pergi sendiri. Jadi nggak usah
buru-buru, santai aja. Ikan pun akan terbiasa dengan tangan kita. Lama-lama dia bisa kita pegang. Oke, gosok-gosoknya udah selesai. Saatnya kita buang air. Tadi tinggi airnya 34 cm ya. Jadi nanti kita buang sekitar 10 cm, jadi segini aja. Terus kita isi air baru. Saya buang pakai selang ya teman-teman. Sama dop seperti ini, tapi sudah saya modifikasi. Saya kasih power glue di sini supaya nggak lepas antara karet sama plastiknya. Pastikan selang ini udah bersih juga ya teman-teman, nggak ada bekas sabun atau bekas minyak yang lain. Oke teman-teman, ini air tampungan saya aerasi, saya sirkulasi juga, saya filter aja pakai kapas. Lalu saya ngisinya, saya sambung selang pakai pompa, kita colok dulu selangnya. Kita isi ya. Selama mengisi, pantau kondisi ikan, bagaimana nafasnya cepat atau tidak. Ini kita masih ngisi ya. Nafasnya ternyata dia santai ya, mulutnya tidak menggap-menggap nih. Jangan lupa dipantau terus ikannya, mulutnya menggap-menggap atau enggak. Kalau enggak, tandanya memang airnya aman. Air yang kita pakai isi ya, itu aman. Nah, selagi mengisi air akuarium, pompanya kita nyalain dulu nih teman-teman. Biarkan kapas jangan diganti dulu, pakai kapas yang lama aja supaya kotoran tersaring semua dulu di sini. Nah, 2 atau 3 jam kemudian baru kita ganti kapasnya. Pakai kapas yang baru boleh, atau stok cadangan kapas kita yang sudah kita jemur juga boleh. Kalau kapas baru, pastikan kapasnya dicuci dulu supaya zat-zat bekas pabrikan itu terbuang dulu saat kita cuci pakai air mengalir. Nah, kalau saya biasanya punya kapas cadangan ya, kapasnya yang sudah saya jemur, yang sudah dijemur dan kering, saya pakai buat mengganti kapas ini. Nah, ini kapas yang saya ceritakan. Habis saya pakai, saya cuci sampai bersih, air mengalir aja, lalu saya jemur sampai kering. Nah, yang udah kering baru saya pakai. Jadi minimal punya 2 set, satu dipakai, satu dijemur. Oke, volume air sudah kembali seperti semula. Kita pantau kondisi ikan. Nafasnya teratur ya. Tidak menggap-menggap. Tidak ada indikasi mabok. Dia berenang ke sana kemari. Tidak main di permukaan air juga.
berenang ke sana kemari nih dia. Tandanya aman. Oke teman-teman, ini udah sekitar 6 jam dari selesai nguras tadi, dari terakhir ngisi air ya. Kita lihat ikan patrolinya lancar, tidak ada indikasi mabok, tidak ada indikasi muntah juga. Dia berenang sana kemari, tidak main di permukaan air. Ini tandanya kita kurasnya berhasil ya teman-teman. Tips utama dari saya, kalau pengen air tetap bening setelah kita nguras, nggak pengen cepet hijau, walaupun kita tanpa UV filter, saran saya matikan lampu view setelah kita nguras minimal 24 jam. Kenapa harus kita matikan lampu view? Supaya tidak terjadi fotosintesis dalam air, karena air ini terbilang air muda. Nah, kalau air muda cepat sekali hijau karena lumut. Nah, biarkan bakteri yang ada di filter itu mematangkan air kita. Setelah air matang, maka air kita ini nggak cepat hijau lumut ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana, supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman nggak ketinggalan. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton.